Tapi dengan tanpa mengurangi rasa hormat, kami nanti ingin mengundang Pak DCM untuk memberikan sambutan pada saat Habib sudah bergabung di ruang Zoom ini. Kita mulai, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama orang tua kita, pembina kita yang alhamdulillah sudah bisa bergabung di ruang Zoom ini, Bapak DCM, Wakil Duta Besar Indonesia di KBRI Brussels. Assalamualaikum. Bapak Sulaiman Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Habib. Ahlan wa sahlan. Kami baru memulai, mohon maaf, kami mulai 1 menit yang lalu, Habib. Tidak ada masalah, silakan. Mudah-mudahan tidak lancang ini. Tidak ada masalah. Assalamualaikum Habib, salam dari Brussels. Masya Allah, waalaikumsalam. Maaf tadi sholat dahulu. Siap Habib. Barusan azan, Basal. Silakan. Lupa menyampaikan, selamat pagi waktu Belgia, waktu Belanda, waktu Jerman, dan selamat sore waktu Indonesia dan waktu Malaysia untuk Habib. Yang kami hormati bersama Bapak Wakil Duta Besar Indonesia di KBRI Brussels, Bapak Sulaiman Syarif. Izinkan kami juga menyapa beberapa guru-guru kami di sini. Ada Ketua KPMI Belgia, Ustadz Mufti Arkan. Ada Ketua Masjid Al-Hikmah Den Haag, Kiai Nur Hashim Subandi. Ada juga Ketua KMIB Bremen di Jerman, Bapak Gary Wijaya. Insya Allah juga bergabung di sini ada Ketua KMH Hannover, Bapak Muhammad Malvin, Ketua Muslim Braunschweig, Mas Sofyan, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang hadir pada majelis ilmu pada hari Sabtu ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita bersama dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, ma'unahnya kita dipertemukan walaupun secara virtual pada majelis yang insya Allah mubarakah ini, majelis ilmu di mana kita nanti akan sama-sama belajar kepada Al-Habib Ali Bagir As-Segaf mengenai ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam atau ilmu usuluddin. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita, memperkuat akidah kita, terutama bagi kita yang berada jauh sebagai masyarakat muslim yang minoritas di Eropa ini. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita termasuk dari golongan orang-orang yang memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Habib Ali Bagir As-Segaf yang sangat kami hormati, izinkan kami untuk memberikan waktu dan meminta sedikit kata sambutan dari Wakil Duta Besar Indonesia di KBRI Brussels, yang terhormat, yang mulia Bapak Sulaiman Syarif. Terima kasih banyak Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sangat kami muliakan dan sangat kami hormati guru kami Dr. Habib Ali Bagir As-Segaf, orang tua kami Bapak Duta Besar Andri Hadi, mungkin sebentar lagi beliau akan bergabung atau mungkin sudah bergabung,
yang sekarang sedang di Jakarta, sedang mempersiapkan pernikahan putra tercinta beliau. Dan izinkan juga kami menyapa beberapa sahabat, tokoh, teman-teman lama kami. Pertama tentunya Ketua KPMI, Pak Ustadz Mufti Arkan, kemudian Ketua Masjid Al-Hikmah Den Haag, Bapak Kiai Hasim, kami bilangnya Mas Hasim, tapi Bapak Kiai Nur Hasim Subadi, rekan kami dulu di Den Haag 2002-2006, kemudian juga izinkan menyapa Ketua KMIB Bremen, Bapak Ustadz Gary Wijaya, Ketua KMH Hannover, Bapak Ustadz Muhammad Malvin, Ketua Muslimin Brunswick, Bapak Ustadz Sofyan, dan juga mungkin ada Pak Ustadz atau Kiai Bakhtiar Hasan, Ketua NCC, dan tentunya Ibu Bapak jemaah pengajian pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami atas nama Bapak Duta Besar sedikit menyampaikan sepatah kata. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi, siang, sore, malam hari ini pada majelis yang mulia ini. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala anugerah-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada insan yang memiliki akhlakul karimah, manusia yang paling menjaga amanah, pemegang kunci syafaah. Semoga kita bisa bermujawadah baginda mulia Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan juga keluarga serta pengikutnya yang tetap istiqomah hingga yaumil kiamah. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kami, Dr. Habib Ali Bagir Asgaf, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengajar dan berbagi ilmu kepada kita semua. Bersama-sama kita akan mengaji kitab Aqidatul Awam. Topik akidah sangat penting dan relevan sebagai bekal untuk kita semua, terutama bagi kami yang tinggal di Eropa ini Habib. Sebagaimana mungkin Habib sampaikan, kami sempat juga coba lihat di YouTube kuliah-kuliah Habib, ceramah Habib, yang mengatakan bahwa akidah adalah ikatan simpul yang susah diuraikan, simbol yang sangat kuat yang ada di hati, basic dari semua perbuatan kita. Nah, tentunya ini sangat relevan di saat krisis demi krisis yang melanda dunia saat ini, yang tentunya juga berdampak terhadap kehidupan pribadi kita, antara lain mungkin dari aspek ekonomi, sosial, dan lain sebagainya yang terkait. Maka dengan akidah yang kuat, kita memiliki pegangan, dan untuk ini tentunya kami yang saat ini kebetulan berada di Eropa, diharapkan dengan kita memiliki akidah yang kuat, kita bisa memberikan contoh kepada umat muslim ataupun kalangan di Eropa, bagaimana umat muslim Indonesia, umat Islam Indonesia adalah umat yang memiliki pendirian yang teguh, namun juga memiliki sikap toleransi dan menghormati perbedaan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita menjadi umat Islam, contoh bahwa Islam adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Karena mungkin persepsi Islam di Eropa tidaklah seperti yang kita harapkan, namun tentunya dengan akidah yang kuat, bekal yang disampaikan Habib pada pagi, siang, sore hari ini, kita bisa menjadi contoh menyebarkan tadi kedamaian dan perdamaian di Eropa. Kami juga mengapresiasi kolaborasi sinergi ukhuwah antara beberapa organisasi, dan tentunya ini alhamdulillah bisa terlaksana berkat kerjasama yang baik, dan semoga mudah-mudahan kerjasama yang telah baik ini bisa dapat kita tingkatkan terus, kita bina di kemudian hari. Dan tidak berpanjang kalam, tentunya sekali lagi terima kasih banyak pada Bapak Duta Besar, Pak Ustadz kami Dr. Habib Ali Bagir Asgaf, seluruh panitia, dan semua pihak yang telah berkontribusi luar biasa hingga terselenggaranya acara ini.
Semoga kita mendapatkan barokah ilmu, diberikan sakinah, rahmat, pahala, dan berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan izinkan kami membacakan pantun penutup yang telah disiapkan oleh Ustadz Mufti Arkan, Ketua KPMI, yang dirangkai dengan sangat indah, yang saya rasa sangat-sangat relevan sekali dengan majelis pengajian kita pada pagi, siang, sore hari ini, yaitu kepak sayap. Jadi kepak sayap seakan berirama kala bangau turun ke sawah. Akidah adalah yang paling utama sebagai kunci menuju jannah. Jadi demikian, sekali lagi terima kasih Pak Habib, Pak Mufti, teman-teman semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sulaiman Syarif atas sambutan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu wabil khusus kepada Habib Ali Bagir Assegaf. Kita alhamdulillah di awal tahun 2023 ini dapat mengawali kegiatan dengan kajian ilmu yang mudah-mudahan bisa menjadi kegiatan rutin bulanan yang merupakan kolaborasi dari beberapa organisasi keagamaan Muslim di Eropa ini. Jadi niat kita pertama hari ini adalah untuk tholabul ilmi, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak DCM bahwa ilmu akidah itu adalah yang paling utama sebagai pondasi. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Ruslan. Jadi hal yang wajib yang pertama kali harus dipelajari oleh setiap manusia itu adalah mengetahui Tuhan, tentu bukan mengetahui hakikat dari zat Tuhan, tetapi mengetahui Tuhan dari sifat-sifatnya, dari nama-namanya, dari kemuliaannya. Kemudian ada hajat yang nomor 2, ini Habib yang juga nanti di akhir kami minta barokah doanya. Jadi Pak Dubes akan menukahkan putra beliau. Kemudian ada Pak Wakil Dubes yang akan dipindah tugaskan menjadi duta besar di negara yang baru saja menjadi juara Piala Dunia ini Habib. Jadi mudah-mudahan nanti dengan wasilah beliau sepak bola Indonesia nanti juga bisa meniru Argentina nanti, karena beliau akan dipindah tugaskan menjadi duta besar Argentina. Kita juga memiliki banyak hajat tentunya, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan. Apa yang kita usahakan hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan pembacaan umul kitab untuk mendoakan hajat-hajat kita bersama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, karena Habib Ali Bagir Assegaf juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti di akhir kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Mufti Arkan, Ustadz Mufti Arkan, Ustadz Jerry, Kiai Nur Hashim untuk menyapa para jamaah, termasuk juga kepada Ustadz Malvin dan Ustadz Sofyan. Tetapi mungkin untuk di awal kita dapat menyimak secara langsung kajian dari Habib Ali Bagir Assegaf. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya tidak sulit untuk menemukan biografi beliau, tetapi izinkan kami untuk menyampaikan sekelumit dari biografi Habib Ali Bagir Assegaf. Beliau lahir di Tulungagung tahun 1988 dan menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darut Tauhid di Malang. Ini kebetulan tetangga di Sumbersari dengan saya yang kuliah di UIN Malang ini, sama-sama dari Sumbersari. Kemudian beliau sempat 1 tahun menimba ilmu nyantri di Darul Mustafa Tarim Hadramaut
di Yaman di bawah asuhan Habib Umar bin Hafid, kemudian menyelesaikan program sarjana di bidang fikih dan usul fikih dari Universitas Al-Ahqaf di Yaman, magister juga di bidang yang sama dari Jami'atul Ulum Al-Islamiyah Al-Alamiyah atau World Islamic Science and Education University di Jordan, serta pendidikan doktoral di University Islam Antarabangsa di Malaysia. Hari ini kita akan memulai kajian perdana untuk pertemuan-pertemuan berikutnya juga dari kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki yang disyarahi oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani dalam kitab Jala'ul Afham ala Syarhi Aqidatul Awam. Sebagai pengantar, kami pikir itu saja dulu, Habib, dan kami meyakini bahwa syaraful ilmi bisyarafil maklum. Jadi keutamaan majelis ilmu adalah karena keutamaan objek kajiannya, dan karena kita akan mengkaji tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, insya Allah majelis ini juga akan menjadi majelis yang utama, yang barokah, yang manfaat, tentunya dengan bimbingan dari Habib Ali Bagir Assegaf. Kepada Habib Ali kami haturkan waktu hingga mungkin 45 sampai 50 menit ke depan. Tafadhol Habib. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita nikmat dan taufiknya agar bisa untuk bertemu pertama kali ya di dalam program kajian dengan gabungan majelis-majelis ilmu yang ada di Eropa. Suara saya jelas? Jelas Habib, Jelas. Ya, Jelas. Alhamdulillah. 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 Sebelum saya memulai, biasanya memang kelas pertama itu saya untuk sembang-sembang atau bincang-bincang untuk bagaimana ke depannya kelas-kelas semacam ini agar tidak kaget bagaimana kelas-kelas semacam ini akan berjalan. Dan saya pertama kali saya mengucapkan terima kasih terutama kepada tadi Bapak Wakil Duta Besar, begitu pula para asatidz dan para kiai, khususon Pak Geri. Saya pun baru jumpa saya belum pernah berjumpa Pak Geri secara face to face ya. Cuma dulu ketika saya itu menuntut ilmu di Jordan, mengambil master, saya pernah mengajar anak beliau, Fauzan. Subhanallah, akhirnya hubungan itu terus terbina, dan akhirnya bisa membuat kajian bersama dengan beliau dan majelis taklim yang ada di Eropa. Dan saya sangat senang sekali, walaupun saya ini orang Tulungagung, orang Katrok, orang desa, kalau orang-orang bilang gitu. Tapi bisa untuk mengkaji bersama orang-orang yang biasanya kalau di Eropa itu highly educated ya, di dalam segala bidang. Alhamdulillah. Dan saya di dalam kesempatan ini akan sedikit untuk menjelaskan. Biasanya kajian-kajian saya itu 45 menit atau 50 menit untuk saya berbincang, untuk saya menjelaskan tentang materi, kemudian setelahnya biasanya akan ada pertanyaan daripada peserta, daripada hadirun dan hadirat, dan saya harap pertanyaannya berkaitan tentang apa materi yang ada barusan saya jelaskan, yang tidak jelas atau hal-hal yang mungkin berkaitan tentang materi, karena biasanya pertanyaan itu
melenceng. Kalau pertanyaannya melenceng, biasanya jawabannya itu juga melenceng. Biasanya itu semacam itu. Dan saya ingin dalam waktu 50 menit yang saya anggap singkat ini, saya bisa untuk sebanyak mungkin untuk mentransfer dan menjelaskan apa yang kita wajib yakini daripada daripada akidah-akidah sebagai seorang muslim. Karena akidah ini tadi seperti yang sudah dimukadimahkan oleh Bapak Wakil Duta Besar, adalah sesuatu yang sangat penting sekali di dalam menghadapi serangan-serangan yang ada di dalam masa ini, terutama mungkin tentang golongan-golongan, kelompok-kelompok yang ada di Eropa, yang saya yakin walaupun saya belum pernah ke Eropa, tetapi dari apa yang saya baca itu lebih kompleks aliran-aliran, pemikiran-pemikiran yang ada di Eropa daripada apa yang ada di Indonesia. Dan insya Allah kita akan menggunakan kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam, kita akan membaca nadhomnya saja, dan saya akan jelaskan nadhomnya. Kemudian banyak sekali penjelasan-penjelasan nanti mungkin akan saya ambil daripada kitab karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang ditulis oleh murid beliau. Jadi dulu itu Sayyid Muhammad mengajar kitab ini. Kemudian Kemudian ketika setelah mengajar, salah seorang muridnya itu yang sekarang mempunyai pondok di Pujon sana itu, dikatanya namanya Abi Ihya, itu membuat menulis keterangan-keterangan beliau, kemudian dijadikan syarah, yang namanya syarahnya adalah Jala'ul Afham, dan saya kira kitab ini sesuai untuk basic akidah. Kita akan mempelajari basic akidah. Berbeda nanti setelah kita mungkin kelas ini berjalan lama, kemudian para hadirun dan hadirat ini sudah mempunyai basic di dalam akidah, mungkin akan masuk di dalam level ilmu yang lain yang saya kira lebih tinggi daripada ilmu akidah, yaitu yang kita kenal dengan nama ilmu tauhid atau ilmu kalam. Itu level yang berbeda daripada akidah. Cuma untuk level majelis taklim, untuk mubtadi, untuk pemula, memang kitab ini sangat sesuai sekali, dan saya sudah beberapa kali mengajar kitab ini, dan sampai sekarang pun di beberapa masjid di Malaysia saya diminta untuk mengajar kitab Aqidatul Awam sebagai bekal untuk orang-orang awam tentang bagaimana mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Karena di Indonesia itu kita selalu mendengar sebuah peribahasa, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, Anda mesti mengenal siapa Allah. Kalau Anda itu ingin mengenal siapa itu Rasulullah, Anda mesti mengenal siapa itu Rasulullah, apa itu pengorbanannya. Dan ini bukan hanya untuk Allah dan Rasulnya saja, tapi untuk daripada konteks kenegaraan pun juga memang semacam itu. Kalau Anda ingin mencintai negara kita Indonesia, Anda mesti mengenal apa itu negara Indonesia, bagaimana perjuangan para pejuangnya dahulu, para pendahulu kita, para bapak pendiri negara, apa yang sudah mereka korbankan agar kita bisa untuk hidup senang, selesa sampai semacam ini. Ketika kita sudah mengetahui itu, maka rasa cinta kita kepada Indonesia akan semakin kuat. Inilah sebenarnya yang ingin kita pupuk di dalam akidah. Jadi akidah itu tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakil Duta Besar itu, bahwasanya akidah ini bukan hanya bagaimana kita itu mengenal Allah, tetapi akidah itu adalah lifestyle, gaya hidup kita sebagai seorang muslim. Maknanya jika kita itu berakidah benar, maka gaya hidup kita itu akan benar. Rata-rata apa yang kita lihat di dalam kemerosotan akhlak, kesalahan di dalam berpikir, kesalahan di dalam beragama, terorisme, liberalisme, itu terbina atas kesalahpahaman tentang akidah. Kita kalau melihat ISIS yang ngebom-ngebom di mana-mana, itu kalau kita melihat daripada dekat, itu ada sesuatu yang sangat vital salah pada mereka. Apa itu? Tentang bagaimana cara memahami akidah. Di dalam akidah, terutama akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, itu ada beberapa pembelajaran, ada beberapa kaidah, beberapa
asal, beberapa usul yang menurut saya itu bisa untuk dijadikan cara untuk hidup bernegara. Karena akidah itu bukan hanya bagaimana Anda mengenal Allah, tapi setelah Anda mengenal Allah, cara Anda mengenal Allah itu Anda jadikan basic untuk Anda hidup dan basic untuk Anda bernegara. Di situ akan terjadi harmoni antara Islam dan bernegara. Rata-rata adanya pertentangan antara Islam dan apa namanya antara beberapa oknum yang ada di Indonesia mengatasnamakan Islam dan negara itu menurut saya ada dalam aspek kesalahan bagaimana apa namanya memahami akidah Islamiyah, dan ada di dalam beberapa ajaran akidah ahli sunnah itu perkara yang dikatakan adalah anti atau deradikalisasi yang bisa untuk menjadikan perkara yang radikal itu menjadi apa namanya menjadi non radikal. Nanti insya Allah sedikit demi sedikit akan saya jelaskan masalah ini, dan ini termasuk pembahasan di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah yang mesti kita yakini sebagai seorang muslim. Dan saya kira masalah akidah ini bukan, dia penting, sangat penting sekali, akan tetapi bukan sesuatu yang panjang. Yani kalau saya mungkin diberi intensif jam untuk mengajar secara langsung, tak berhenti wajah itu, tanpa ada ngobrol-ngobrol, tanpa ada pertanyaan, mungkin akan bisa selesai dalam 4-5 jam. 4-5 jam Anda akan mengetahui apa akidah yang apa saja yang mesti Anda yakini sebagai seorang muslim. Cuma tinggal saya sebutkan, saya jelaskan secara simpel, kemudian dalilnya secara simpel, seperti apa yang dikatakan oleh apa itu namanya seorang ulama berjumpa dengan satu orang tua di daerah Naisabur. Naisabur itu dulu ada di dekatnya Irak, dekatnya Baghdad, namanya apa namanya Naisabur, Basrah, Baghdad, Naisabur. Itu 3 kota yang dulu itu pusat daripada ulama. Ada seorang ulama namanya Imamul Haramain Al-Juwaini berjumpa dengan seorang wanita tua di Naisabur itu. Kemudian wanita tua itu mengatakan kepada Imamul Haramain, katanya kamu itu mengetahui dalil 1000 dalil tentang keberadaan Allah. Memang benar, aku bisa membuktikan keberadaan Allah melewati 1000 dalil. Perempuan tua ini tertawa. Loh, kok bisa? Keberadaan Allah memerlukan 1000 dalil. Aku pribadi tidak perlu dalil serumit itu untuk mengetahui keberadaan Allah. Keberadaan Allah itu seperti sesuatu yang simpel. Dibilang, dalilmu apa yang simpel itu? Dikatakan. Kemudian orang tua ini mengeluarkan statement yang sangat fenomenal sampai sekarang dan dipakai, disebutkan di banyak kitab. Beliau itu mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wal atharu tadullu 'alal masir was sama'i dzatil abraj wal ardu dzatil fijab ala tadullu 'alal sonil hakimil khabir. Dibilang al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir, kalau ada teletong itu kotorannya kambing, kotorannya sapi. Kalau ada kotoran sapi, kalau ada kotoran kambing, pasti ada kambingnya, pasti ada untanya. Kalau ada kotoran, pasti ada untanya. Tidak mungkin tiba-tiba kotoran itu ada, tidak ada untanya, ada, tidak ada sapinya. Mustahil itu. Wal atharu tadullu 'alal masir, kalau ada jejak kaki, pasti ada kafilah yang berjalan. Bagaimana kita melihat bumi dan langit itu mempunyai gugusan bintang? Bumi ini langit-langit mempunyai gugusan bintang. Bumi ini mempunyai jalan-jalan dan disetting sedemikian rupa agar kita itu bisa hidup dengan senang di bumi, dengan selesa di bumi. Mustahil ini ada begitu saja tanpa ada yang mengatur semacam ini. Ini adalah dalil simpel di dalam akidah yang kita mesti mengetahuinya sebagai seorang muslim. Sesimpel itu saja sebenarnya untuk mengetahui akidah. Karena itu saya kira masalah pengajian akidah ini tidak susah pun. Cuma perlu perlu konsentrasi, karena mungkin banyak daripada pengajian sekarang itu tidak concern pasal akidah. Karena pengajian ini sedikit aneh di dalam majelis-majelis taklim yang mana lebih mengutamakan tasawuf ataupun fikih, jarang sekali yang fokus di dalam akidah. Padahal akidah itu adalah basic daripada segala ilmu. Ibarat daripada piramid. Akidah ini adalah dasar daripada piramid. Kemudian fikih itu di atasnya, kemudian tasawuf itu di atasnya. Maknanya tasawuf ini adalah puncak daripada keilmuan Islam. Akan tetapi banyak sekali orang-orang pada zaman sekarang itu ketika
mempelajari ilmu, mereka tidak ingin memulai daripada bawah, langsung ingin memulai daripada atas, yaitu tasawuf. Akhirnya mereka mempelajari tasawuf, dan tanpa mengetahui fikihnya, tanpa mengetahui akidahnya. Disitulah letak, kalau bahasa Malaysianya itu, kepesongan, kemelencengan ajaran daripada ajaran tasawuf daripada Islam, yang banyak sekali kita kita melihat contoh-contohnya di bumi pertiwi kita. Contohnya ada orang sholatnya itu hanya mengingat Allah saja. Saya pernah jumpa orang itu kalau sholat itu di Gunung Kawi, dibilang saya kalau sholat di Gunung Kawi. Bagaimana itu? Saya bersatu dengan alam. Saya tuh dengar itu saya hanya tertawa. Saya tidak bisa menyalahkan orang semacam ini karena mungkin pengetahuannya tentang akidah tidak ada, pengetahuannya tentang fikih tidak ada. Nanti ada lagi, saya tuh pernah berjumpa dengan orang katanya kesurupan Sayyidina Umar, kerasukan Sayyidina Umar, kerasukan Sayyidina Abu Bakar. Hal-hal semacam itu terjadi karena kurangnya basic di dalam akidah dan fikih, kemudian langsung untuk mempelajari tasawuf. Cara benar di dalam mempelajari Islam adalah Anda mempelajari akidah dulu, kemudian fikih, kemudian tasawuf. Kalau kita melihat kitab yang paling terkenal, yang banyak dikaji di Indonesia, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang sekarang mungkin ada sekitar 4 jilid. Kalau panjenengan antum melihat kitab itu, basicnya kitab-kitab awal-awal mempelajari tentang akidah, kemudian mempelajari tentang fikih, kemudian mempelajari tentang tasawuf. Itulah ide kitab Ihya Ulumuddin, yang mana maknanya adalah menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dengan makna ilmu agama itu tidak bisa untuk terlepas daripada ilmu-ilmu yang lain. Anda tidak bisa untuk mempelajari tasawuf saja. Anda tidak bisa untuk mempelajari fikih saja. Dan Anda tidak bisa untuk mempelajari akidah saja. Mesti ada ilmu-ilmu pembantu-pembantu yang lain. Di antara semua ilmu itu, yang paling penting Anda pelajari adalah akidah. Karena tanpa akidah tidak akan berguna fikih ataupun tasawuf. Ketika akidah itu salah, pasti fikih dan tasawufnya itu pasti salah. Akidah ini ibarat kalau rumah itu pondasi. Kalau sudah pondasinya itu salah, pondasinya itu rapuh, mau dibangun apapun, tegak pun tidak akan lama. Terkena gempa sedikit, terkena angin sedikit, terkena hujan sedikit, pasti itu akan roboh, pasti itu akan runtuh. Dan inilah yang kita lihat secara nyata di banyak sekali kawan-kawan kita mungkin di Indonesia. Kita melihat ya, dengan adanya sedikit saja serangan daripada pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam, banyak yang ikut. Dulu itu sampai ada saya melihat orang itu mengaku nabi, mengaku nabi. Loh, saya bilang kalau ada orang mengaku nabi, mungkin ini perlu perlu dibawa ke psikologi psikolog atau apa untuk memeriksa kejiwaannya semacam apa. Yang saya lebih heran lagi, banyak yang mengikutinya sampai ada yang mengaku sebagai malaikat Jibril, kemudian anaknya ditasbihkan sebagai Nabi Isa. Yang saya lebih heran lagi, kok ada beberapa orang itu mengikutinya. Kenapa? Karena memang dari awal banyak orang-orang itu tidak fokus terhadap akidah. Akidah yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu adalah alif ba. Taknya Anda menjadi seorang Muslim. Anda tidak bisa untuk mengatakan saya itu adalah seorang Muslim, tapi saya mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan akhir zaman. Saya mengakui saya ini hamba Allah, tapi saya tidak suka kepada Nabi Muhammad. Itu tidak boleh semacam itu. Karena Nabi Muhammad dan Allah itu adalah dua perkara yang mesti kita yakini kalau kita ingin menjadi seorang Muslim. Tidak boleh Anda pisahkan. Karena itu ketika kita itu ingin masuk Islam, kita itu mesti bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak boleh kita ketika bersyahadat hanya satu, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak boleh. Tidak boleh semacam itu. Inilah sedikit tentang akidah. Yang mana akidah itu Anda mesti mengetahui apa saja yang mesti Anda yakini. Dengan dalil-dalil yang simpel, atau lebih dikenal dengan nama dalil ijmali, atau dalil yang global.
nanti akan saya jelaskan apa saja yang mesti kita ketahui tentang Allah. Kita tidak diwajibkan untuk mengetahui zat Allah. Tidak. Itu sesuatu yang mustahil untuk diketahui dari manusia, bahkan di akhirat. Sebagian ulama ahli sunnah mengatakan Allah tidak akan bisa Anda ketahui hakikatnya walaupun Anda di akhirat kelak. Tidak akan bisa. Karena itu Allah hanya memberitahu hal-hal yang bisa untuk dicerna akal kita di dunia ini. Yang mana beberapa perkara ini dikatakan cukup untuk membina iman kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Dan kira-kira itu dikatakan sebagai sifat 20 atau sifat 50, yakni akidah 50, 20 tentang sifat Allah, 20 lawan daripada sifat Allah, perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang mustahil sudah 40, kemudian perkara yang jaiz 1, 41, perkara yang wajib bagi Nabi 4, perkara yang mustahil bagi Nabi juga 4, 4 tambah 4, 8, tambah 41, 49, dan yang terakhir adalah perkara yang boleh atau yang jaiz bagi Nabi Muhammad SAW menjadi 50. Itu saja sebenarnya apa yang mesti kita yakini sebagai seorang muslim. Bukan perkara yang susah, tapi sangat penting sekali. Dan akidah tidak bisa kita amalkan. Ya, kita tidak bisa untuk mengamalkan. Bagaimana cara Anda mengamalkan sifat kodim? Bagaimana cara Anda mengamalkan sifat kudroh? Tidak bisa diamalkan. Akan tetapi setiap amal perbuatan mesti terbina atas akidah. Jadi kalau Anda itu nak sholat, akidahnya mesti benar. Kalau Anda itu nak zakat, akidahnya mesti benar. Kalau Anda itu ingin puasa, akidahnya itu mesti benar. Ketika akidah ini salah, dan akidah itu hanya sedikit ya, hanya mungkin 50. Kalau kitab-kitab yang lebih tinggi mungkin bisa dikonvert itu menjadi 20, 15. Yakni sangat sedikit sekali. Tapi kesalahan di dalam satu perkara ini saja bisa menjadikan sangat fatal sebagai sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dan bisa menjadikan Anda itu digelari dengan kata-kata fasikun atau mubtadi'. Ini dia yang saya kira itu sangat penting sekali, akan tetapi ironis di dalam budaya keilmuan Nusantara. Ketika saya mengatakan Nusantara, maknanya adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei, dan sekitarnya yang menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Melayu, ya, yang memahami bahasa-bahasa ini. Tradisi untuk mempelajari akidah itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali, karena itu Anda akan melihat banyak sekali pemikiran-pemikiran yang aneh. Pemikiran-pemikiran yang aneh yang akan menyerang kita. Ketika kita diserang oleh pemikiran-pemikiran yang aneh itu, banyak anak-anak kita itu tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena simpul, tadi dikatakan oleh Wakil Dubes itu simpul. Di dalam hati kita, akidah di dalam hati kita itu tidak kuat. Jadi ikatan yang menjadikan kita tetap tegak itu tidak ada. Adapun sangat rapuh sekali ketika ada arus, kita akan terbawa oleh arus. Disitulah pentingnya pentingnya akidah. Dan akidah, kalau Anda benar-benar paham akidah, itu tidak hanya akan membuat Anda itu kokoh, akan tetapi Anda akan bisa bersikap, bagaimana bersikap kepada Allah dan bagaimana bersikap kepada selain Allah. Ketika Anda bersikap dengan Allah, Anda akan merasa diri Anda itu adalah hamba. Dan akhlak hamba itu adalah tawadu, kita mesti merendah. Dan ini yang dikatakan akidah itu mempengaruhi akhlak. Maknanya, ketika akidah Anda itu benar, maka akhlak Anda itu akan benar. Di dalam pengajian usuluddin, yang namanya akhlak pasti terbina atas akidah. Tidak mungkin akhlak itu benar, akidah itu salah. Tidak akan mungkin. Ketika akidah itu salah, akidah Anda itu salah, akhlak Anda juga salah. Beberapa kali saya berjumpa dengan orang-orang itu yang mempunyai akidah yang salah, atau thariqah-thariqah yang terbina atas akidah yang salah. Anda akan melihat bahwasanya akhlak-akhlak mereka itu lebih dekat kepada kesombongan, karena banyak daripada mereka itu meyakini bahwasanya diri mereka itu bagian daripada Tuhan atau apa. Akhirnya akan ada mereka merasa aku ini bagian daripada Tuhan. Akhirnya mereka ada unsur kesombongan. Berbeda dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita yakini, yang selalu dikatakan oleh kiai-kiai kita, habib-habib kita, pasti mengatakan bahwasanya kita ini hamba Allah.
Allah adalah Tuhan, kita adalah hambanya. Yang namanya hamba mesti berkhidmat, mesti menuruti perintah Allah. Ketika kita itu meyakini diri kita hamba, maka akhlak sebagai hamba itu akan ada. Ketika kita melihat manusia yang lain, kita akan melihat ini juga sama-sama hamba Allah. Kita tidak boleh melebihi mereka. Derajat kita itu sama. Inilah makna equalism, kesamaan, justice, keadilan di dalam Islam terbina atas sebuah akidah. Apa itu? Kita meyakini kita semua adalah hamba. Semua selain Allah adalah hamba Allah. Tidak ada satu yang lebih tinggi daripada penghambaan. Iblis, hanya saja iblis itu diusir daripada surga ketika itu. Karena dia merasa dia itu lebih daripada Nabi Adam. Yang mana di dalam ahli sunnah derajat itu hanya dua, ya imma hamba, ya imma Tuhan. Iblis ketika disuruh untuk bersujud menuruti perintah Allah kepada Nabi Adam, yakni Anda mesti bersujud kepada Nabi Adam. Iblis tak mau, aku tidak mau. Aku itu lebih tinggi daripada Adam alaihissalam. Allah marah, tidak ada makhlukku yang lebih tinggi satu sama lain. Semuanya derajatnya sama, semuanya adalah makhluk. Kalau Anda mengaku lebih tinggi daripada makhluk, maknanya engkau nak challenge aku, engkau nak menyaingi aku sebagai Tuhan. Itulah sebab hakiki kenapa iblis itu diusir daripada surga ke dunia, bukan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang, dia sombong nggak atau tidak menuruti perintah Allah. Itu memang dosa, tapi tidak dosa yang sangat teruk sekali, karena banyak daripada kita itu yang sombong, yang tidak menuruti perintah Allah. Berapa banyak orang tidak sholat, berapa banyak orang tidak puasa, akan tetapi tidak menjadikan dia itu masuk neraka selamanya. Cuma ada dosa yang sangat besar, yaitu meyakini dirinya itu lebih daripada yang lain, daripada aspek kemuliaan. Semua kita adalah hamba. Ketika kita hamba, tidak boleh kita itu bersombong. Inilah hakikat daripada akidah kalau kita memang benar-benar menghayatinya. Akidah akan mempengaruhi akhlak kita. Akidah akan mempengaruhi cara kita untuk hidup. Akidah akan mempengaruhi cara kita untuk bernegara. Akidah akan mempengaruhi cara pandang kita sebagai seorang Muslim. Ini adalah poin yang sangat penting di dalam akidah. Cuma ironis, banyak majelis taklim itu tidak menyadarinya dan lebih selese, lebih senang untuk mengkaji ilmu-ilmu selain akidah karena mungkin dianggap lebih mudah, terus lebih disukai. Kita mesti melihat kebutuhan, bukan kesukaan di dalam ilmu agama semacam itu, bukan apa yang disukai oleh jamaah, tapi apa yang diperlukan oleh jamaah. Ini sebenarnya kita mesti berpikir semacam itu di dalam di dalam akidah. Jadi, selama akidah itu adalah perkara yang paling penting, maka hendaklah memang di dalam semua majelis taklim akidah itu didahulukan daripada ilmu-ilmu yang lain. Untuk akidah, untuk pengetahuan akidah banyak sekali kitab-kitab ya, banyak sekali kitab-kitab yang bisa kita pelajari untuk level pertama daripada akidah. Kalau Anda ingin mempelajari kitab-kitabnya para ulama NU, ada kitabnya Mbah Hasim Al-Asy'ari. Ada juga kitabnya Syekh Abu Fadl yang sekarang saya mengajar kalau saya pulang ke Indonesia, namanya Kawakibul Lama'ah. Itu pun juga sesuai untuk untuk akidah untuk level pemula. Kemudian kalau Anda ingin kitab-kitabnya para ulama habaib, Anda bisa untuk mengkaji kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, namanya Aqidatul Ahli Islam, yang sekarang saya sedang mengajar Rauhah di Tulungagung via online juga, atau kitabnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, akidahnya beliau yang hanya simpel saja yang setiap hari dibaca. Perkara-perkara yang mesti kita yakini sebagai seorang muslim. Akan tetapi saya sepakat dengan Bapak Geri dan sudah didiskusikan oleh Majelis Taklim, kita akan membaca kitab Aqidatul Awam, Nadhom Aqidatul Awam. Nadhom itu adalah cara penulisan kitab yang berbeda dengan nasr. Ada cara penulisan namanya nasr. Nasr itu penulisan biasa, ada paragrafnya, paragraf 1, paragraf 2, halaman 1, halaman 2, seperti kitab-kitab biasa. Nadhom tak semacam itu. Nadhom itu ditulis dengan syair, dengan banyak sekali modelnya. Ada Bahrul Tawil, ada Bahrul Rojas, yang kita baca sekarang ini namanya Bahrul Rojas. Bahrul Rojas itu
apa tuh namanya, intonasinya, nadanya itu mustafilan 6 kali. 6 kali untuk mudah dihafal. Ya memang dijadikan nazom, syair-syair semacam itu agar mudah untuk dihafal dan mudah untuk dinyanyikan. Agar orang-orang budak-budak kecil, apa namanya, anak-anak kecil itu bisa untuk menyanyikan Aqidatul Awam. Akhirnya bisa dekat dengan orang-orang, bisa dekat dengan anak-anak kecil dan mudah untuk dipelajari. Inilah kenapa saya memilih kitab apa namanya Aqidatul Awam, dan karena banyak daripada guru-guru kita zaman dahulu yang pergi ke Mekah dan belajar dengan pengarang daripada kitab Aqidatul Awam itu, yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki, yang dulu beliau itu adalah salah seorang ulama daripada Mesir, kemudian beliau pindah ke Mekah untuk menjadi mufti Malikiyah di Mekah, kemudian juga mengajar qiraat. Saya kira beliau itu meninggal di abad ke-13 Hijriah, kira-kira 100 tahun atau 150 tahun yang lalu. Beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki ini. Dan banyak ya ulama-ulama yang mensyarahkan kitab ini, diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan ada lagi salah seorang ulama Indonesia terkenal namanya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Syekh Nawawi daripada Banten, Jawa Tengah. Beliau mensyarahkan namanya Nurul Dolam, syarah Aqidatul Awam, tapi syarahnya itu sedikit tebal dan tidak sesuai untuk pengajian-pengajian apa namanya, pengajian-pengajian mubtadi, majelis taklim semacam ini. Adapun cerita apa namanya, ada kisah unik daripada pengarang kenapa kitab ini ditulis. Anda bisa membaca di awal-awal ini bahwasanya sejarah daripada kitab ini, Imam Syekh Ahmad Al-Marzuki ini tidur kemudian bermimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sampingnya itu ada para sahabat. Kemudian beliau bersama Rasul dikelilingi para sahabat. Rasul itu mengatakan bahwasanya kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki ini, bacalah akidah, nadom di dalam akidah, orang yang mengetahuinya dan orang yang membacanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia dan akhirat. Kalau dia bisa untuk menghafalnya dan dia juga bisa untuk memahaminya. Syekh Al-Marzuki bingung. Nadom apa ya Rasulullah? Para sahabat mengatakan, dengar daripada Rasul apa yang beliau katakan. Rasul langsung mengatakan, ibda bismillah, yakni mulailah dengan bismillah. Tiba-tiba langsung Allah mengilhamkan kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki ini bait-bait syair tentang Nazm Aqidatul Awam itu, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahim idaini ihsani, sampai kata-kata wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil akhir. Sampai bait itu, kemudian beliau langsung terbangun, dan apa yang beliau baca di depan Rasulullah, beliau masih ingat. Kemudian tidak lama daripada itu, beberapa hari setelah itu, beliau tidur lagi dan bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah bertanya kepada beliau, katakan apa yang sudah kamu tulis daripada Nazm Aqidah. Baru beliau apa namanya membaca dari awal sampai akhir kitab, dan setiap bait dikatakan para sahabat itu mengatakan amin, amin, amin. Terus semacam itu sampai baitnya itu selesai, dan setelah bait itu selesai, Rasulullah SAW mendoakan agar Nazm Aqidatul Awam ini berkah, bermanfaat, dan tersebar di seantero dunia. Dan alhamdulillah sampai sekarang di semua pondok-pondok yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia. Bahkan dulu ketika saya nyantri di Darut Tauhid Malang, kitab ini juga dibaca, Nazm ini juga dibaca. Adapun mimpi itu benar atau tidak, benar beliau bermimpi atau tidak, itu terpulang kepada keyakinan masing-masing. Boleh Anda percayai, boleh Anda tidak, akan tetapi realitanya apa yang ada di dalam Nazm Aqidatul Awam itu tidak ada satupun yang melenceng daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang melenceng daripada akidah Al-Wasatiyah yang dibawa oleh Ahli Sunnah wal Jamaah dan sesuai dengan corak Islam yang ada di Indonesia sampai sekarang. Dan saya harap apa namanya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini terus ada dan terus dipelajari, bukan hanya melewati kitab ini, bahkan dengan kitab-kitab yang lain. Inilah sedikit cerita tentang Nazm Aqidatul Awam.
Adapun ilmu di atas ilmu akidah, ada ilmu lain namanya ilmu kalam atau ilmu tauhid. Itu ilmu yang berbeda ya dengan ilmu akidah. Ilmu akidah itu simpel saja. 4-5 jam kalau saya ingin, saya boleh untuk menyelesaikan kitab ini dalam 4-5 kali pertemuan. Cuma nanti akhirnya tidak ada pertanyaan, tidak ada apa, nanti akhirnya hatam dan tidak paham. Saya tidak ingin semacam itu. Padahal saya pernah membuat daurah membuat kelas intensif di Malaysia, menghatamkan kitab Aqidatul Awam selama 4 jam. Pernah saya macam itu, 4 jam menghatamkan kitab Aqidatul Awam, dan bukan hanya sekali, 2 kali saya pernah buat 2 kali di Malaysia, dan berhasil, dan banyak orang-orang yang hatam sampai daripada luar pulau segala untuk datang menghadiri kitab Aqidatul Awam. Kan tetapi pertanyaan sedikit dan tidak ada yang tidak maksimal. Saya sebenarnya dalam majlis-majlis macam ini saya ingin menjelaskan, kemudian saya ingin melihat sebenarnya apa masalah muslimin yang ada di semua negara. Yakni saya sudah mengajar di Indonesia, mengajar di Jordan, mengajar di Malaysia. Saya melihat ada semacam titik temu di antara semua masalah orang-orang. Sekarang saya ingin melihat apa sebenarnya masalah kesalahpahaman tentang Islam tadi dikatakan oleh Wakil Dubes, bahwasanya persepsi tentang Islam di Jerman ini, di Eropa ini tidak sesuai, tidak sebaik apa yang ada di negara-negara Islam. Saya ingin melihat bagaimana persepsi itu daripada pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin akan datang setelah saya menjelaskan akidah muhadharah kelas yang mungkin 45 menit sampai 50 menit ini. Kita kembali kepada ilmu kalam. Ilmu kalam itu bukan seperti ilmu akidah ya. Ilmu akidah tadi saya katakan simpel saja, 4 jam, 5 jam bisa selesai. Ilmu kalam berbeda. Loh, apa bedanya? Bedanya adalah ilmu kalam juga kadang-kadang dikatakan ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, itu berbeda ya. Ilmu akidah bukan ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam. 3 nama ini nama untuk satu ilmu. Loh, apa bedanya? Ada beda. Bedanya adalah ilmu kalam adalah ilmu untuk membuktikan akidah, untuk membuktikan akidah Islam itu adalah akidah yang benar. Adapun ilmu akidah itu hanya ilmu apa yang wajib Anda yakini dengan dalil-dalil yang simpel. Itu saja. Itu saja. Berbeda dengan ilmu kalam. Ilmu kalam akan mempelajari banyak perkara. Anda akan mempelajari tentang beberapa filsafat. Anda akan mempelajari tentang pemikiran-pemikiran zaman dahulu, bagaimana pertentangannya dengan Islam. Banyak sekali ya. Anda memerlukan 5-6 tahun untuk mempelajari ilmu kalam. Tapi kalau ilmu akidah Anda hanya perlu 4-5 jam saja untuk mempelajari ilmu kalam. Karena tanpa adanya ilmu kalam, ilmu akidah ini tidak ada maknanya, tidak ada maknanya. Dengan makna ilmu akidah tanpa adanya ilmu kalam hanya semacam keyakinan, hanya semacam dogma-dogma yang mungkin bisa digoyang oleh orang-orang selain oleh orang-orang selain Islam. Jadi contohnya kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Itu keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Akan tetapi kalau tiba-tiba ada orang pandai meragukan Anda, loh kenapa Tuhan itu hanya satu? Kenapa Tuhan itu hanya Esa? Kenapa hanya satu? Kan kalau banyak lebih oke. Kalau banyak lebih oke. Ada yang mengatakan 3, 4. Ada yang mengatakan banyak sekali Tuhan. Setiap sungai itu ada Tuhannya masing-masing. Setiap gunung itu ada Tuhannya masing-masing. Kenapa kok tidak semacam itu? Kan lebih simpel. Kenapa kok Allah itu yang menciptakan segala hal? Yakni hal-hal semacam ini tidak akan bisa dijawab oleh ilmu akidah. Karena ilmu akidah hanya menjelaskan apa yang mesti Anda yakini sebagai seorang Muslim dan dalil yang simpel terhadap apa yang Anda yakini. Apa guna dalil simpel itu untuk membuat keyakinan Anda itu kokoh. Sekiranya kalau ada arus-arus yang bertentangan dengan Islam, walaupun Anda tidak bisa untuk menjawabnya, tapi Anda minimal tidak goyah. Itu saja sebenarnya ilmu akidah. Berbeda dengan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah
perkara yang membuktikan bahwasanya akidah Anda itu benar dan membuktikan akidah selain Anda itu salah. Di sini ada dua poin yang sangat penting di dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam, membuktikan kebenaran akidah Anda dan membuktikan kebenaran membuktikan kesalahan selain akidah Islam. Di sini poin yang sangat penting dan sangat susah karena Anda di dalam ilmu kalam bisa menggunakan apapun untuk membuktikan kebenaran Anda, kebenaran akidah Anda, dan menyalahkan akidah selain daripada Islam. Daripada aspek kalau ada orang dokter, dia akan bisa untuk menggunakan ilmu kedokterannya untuk membuktikan kebenaran akidah Islam. Kalau dia itu engineer, bisa untuk menggunakan ilmu engineer-nya untuk membuktikan akidah dan menyalahkan akidah selain daripada agama Islam. Menyalahkan ya, menyalahkan, tapi tidak menyakiti, tidak. Kita toleransi itu dengan makna bahwasanya kan cakap pasal Islam wasatiyah dari kanan Pak Wakil Dubes itu. Di dalam akidah ahli sunnah, walaupun kita meyakini bahwasanya akidah selain Islam itu salah, ini adalah alif baktaknya Muslim ya. Anda mesti meyakini Islam itu adalah agama benar satu-satunya. Kalau Anda ingin menjadi seorang Muslim, dan Anda mesti meyakini akidah selain Islam itu salah. Cuma Anda tidak boleh untuk menyakiti selain Muslim. Tidak boleh semacam itu. Oh, ada orang agamanya, contohnya agama Sing yang ada di India itu. Oh, orang ini agamanya Sing. Dia salah. Kita mesti pukul dia. Tidak boleh. Haram hukumnya. Tidak boleh semacam itu. Anda mesti meyakini dia salah. Tapi Anda tidak boleh untuk menyakitinya. Satu bulu pun tidak boleh Anda sebut. Kenapa? Karena itu bukan tugas Anda. Itu bukan tugas Anda. Tugas Anda hanya meyakini Anda benar dan yang lainnya itu salah. Tapi kesalahan tidak menjadikan Anda boleh menyakitinya. Ini menurut saya adalah inti daripada wasatiyah yang ada di dalam Islam yang mesti kita gali lebih dalam lagi. Rata-rata ekstremisme yang ada di dalam Islam, kesalahan mereka di dalam memaknai bahwasanya saya benar, mereka salah, yang salah mesti disakiti. Mesti kita keluarkan mereka daripada Islam, dan kalau kita daripada Islam, halal darahnya, boleh kita bom, tetek bengek semua itu akan terjadi. Ini adalah pemahaman yang salah. Ini adalah mindset yang salah tentang bagaimana kita itu memahami akidah Islamiyah. Dan di dalam kaidah ahli sunnah ada satu kaidah kita akan kita pelajari dalam kitab ini akhir namanya la nukafir ahadan min ahlil qiblah. Bahwasanya selama dia itu masih sholat di kiblat yang sama, kiblatnya masih Ka'bah yang ada di Mekah, maknanya kita tidak bisa untuk mengeluarkan dia daripada Islam. Walaupun dengan perbedaan akidahnya, orang yang bermadhabkan selain daripada ahli sunnah, daripada Mu'tazilah, daripada Syiah, daripada Salafiyah, walaupun akidahnya tidak sesuai akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak boleh kita keluarkan daripada Islam. Tetap mereka itu adalah Muslim dan mesti kita hormati dan tidak boleh kita sakiti. Begitu pula selain daripada Islam, tidak boleh kita sakiti. Mesti kita hormati daripada aspek dia itu manusia dan daripada aspek dia itu adalah saudara kita, satu bangsa, satu negara. Tapi kita tidak boleh untuk mengatakan, oh saya Muslim, saya benar, Anda pun juga benar. Di situ akan ada kesalahan. Yang mengatakan semacam itu, maka dia sudah tidak dia salah persepsikan yang namanya toleransi. Toleransi adalah menganggap selain kita itu adalah salah, tapi kita tidak boleh untuk menyakitinya. Ini adalah alif baktaknya Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari selain Islam, agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dan dia di dalam akhirat daripada orang-orang yang merugi. Maknanya orang-orang yang merugi, dia adalah orang yang kekal di neraka. Semacam itu adalah apa yang mesti kita yakini daripada akidah Islamiyah. Rata-rata kesalahan di dalam akidah terbina atas kesalahan di dalam masalah ini. Dia salah, boleh kita sakiti. Itu salah. Dia salah. Maknanya dia bukan Islam dan dia tidak sesuai ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi tidak boleh kita sakiti. Tidak boleh kita rendahkan.
kita mesti menghormatinya. Kalau dia tetangga kita, dia kawan kita, dia mempunyai hak sebagai kawan dan tetangga. Kalau dia rakyat Indonesia, kita mesti menyayanginya dan menghormatinya sebagai rakyat Indonesia. Tapi mengatakan dia itu adalah ahli surga, dia mengatakan dia itu adalah agama yang sama, saya kira itu tidak sesuai dengan Islam dan tidak sesuai dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Inilah makna wasatiyah. Inilah makna apa namanya? Wasatiyah. Inilah makna toleransi yang ada di dalam Islam. Tidak boleh kita menguranginya dan tidak boleh kita menambahinya. Kalau kita bisa menyampaikan risalah ini, saya kira persepsi Islam yang ada di Eropa, persepsi Islam yang ada di negara-negara yang mungkin Islamnya itu minoriti akan sangat berubah sekali ketika tengok konsep semacam ini. Inilah pentingnya ilmu tauhid dan ilmu kalam untuk membuktikan bahwasanya akidah kita itu benar dan akidah selain kita itu salah. Dan kekuatan akidah Islam daripada ilmu kalamnya, daripada dalilnya. Kalau Anda melihat dalil daripada ilmu kalam, semua daripada akidah-akidah kita yang bukan dalam ilmu kalam, semuanya akan Anda lihat sangat kuat sekali dan bisa difahami dengan akal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan akal pikirannya dan dibantu oleh Nabi untuk mengajarkan kepada kita, membantu kepada kita bahwasanya pikirlah dengan jalan semacam ini, dengan cara semacam ini. Kalau kamu berpikir dengan cara semacam ini, kamu akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Padahal kalau kita tidak tengok kita tidak melihat Nabi itu diutus, cukup Allah itu memberi kita akal. Akal sendiri sudah cukup untuk membuat kita mengetahui bahwasanya Allah itu ada. Di atas itu, Allah mengutus para nabi untuk membimbing manusia, untuk mengajari manusia tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada manusia bagaimana cara untuk hidup yang benar. Maka Islam adalah lifestyle, akidah Islamiyah adalah lifestyle. Cara ini yang mesti kita tempuh untuk hidup di dunia ini. Ketika kita hidup menggunakan akidah Islamiyah yang benar, maka kita akan sempurna sebagai seorang muslim. Kita akan sempurna sebagai seorang manusia, kita juga akan sempurna sebagai rakyat Indonesia. Wallahu a'lam. Ini saya kira cukup sampai di sini untuk mukadimah kali ini. Insya Allah mulai bulan yang akan datang kita akan mulai untuk membahas kitab Aqidatul Awam. Biasanya memang kelas pertama itu saya hanya sembang, saya ngobrol dengan para peserta karena ini juga pertama kali saya mengajar. Jadi saya juga perlu untuk berkenalan dengan majelis taklim yang ada di Eropa, dan saya berharap semoga hubungan ini bisa semakin erat dan bisa untuk tersebar kepada ke semua Eropa agar agar bisa untuk mengikuti majelis-majelis taklim semacam ini dan mengenal Islam melewati cara yang benar, melewati persepsi yang benar dan aspek yang benar agar Islam tidak disalahartikan oleh banyak orang. Wallahu a'lam. Silahkan jika ada ingin yang bertanya. Baik, terima kasih banyak Al-Habib Ali Bagir Assegaf atas pengantar, atas muqaddimahnya. Insya Allah semakin meneguhkan niat kita bersama untuk thalabul ilmi, untuk kemudian belajar pada kesempatan-kesempatan berikutnya, memulai kajian kitab Aqidatul Awam. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Habib tadi bahwa ini adalah pengantar mengenai urgensi mengenai pentingnya ilmu akidah, dan nanti kita juga akan melanjutkan dengan perkenalan sehingga nanti kami mungkin akan memberi waktu ini kepada Pak Jerry, kepada Kiai Nur Hashim dan beberapa pimpinan organisasi keislaman yang lain untuk menyapa beliau. Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Al-Habib tadi. Yang pertama, bahwa ilmu akidah itu merupakan dasar, merupakan simpul, atau merupakan pondasi dari piramida keilmuan yang mempengaruhi cara pandang kita, bahkan mempengaruhi sikap kita. Karena akidah yang benar, akidah Islamiyah yang baik, itu bisa mengantarkan justru pada sikap-sikap yang wasatiyah. Jadi karena di satu sisi,
mereka yang memiliki akidah yang kuat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tentu berpegang kepada akidah Islamiyah, tetapi tetap toleran pada kelompok lain karena memegang ukhuwah insaniyah. Kira-kira begitu. Yang kedua, beliau juga tadi menyatakan bahwa ilmu akidah itu sebagai seperti pondasi ya, dari piramida keilmuan. Bahkan kalau kita mengenal di pesantren dulu ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf, sehingga untuk bisa bertauhid, untuk bisa memiliki akidah yang baik, itu tentu akan mengantarkan kita pada keimanan yang kokoh. Pondasi keimanan adalah akidah, pondasi keislaman adalah fikih, dan pondasi keihsanan itu adalah tasawuf. Sehingga sebelum mempelajari tasawuf, sebelum mempelajari fikih, tentu kita perlu memperkuat akidah kita. Beliau tadi juga sempat menyinggung apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang dalam kitab beliau di kitab Ihya itu memang sudah disebutkan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Jadi memang tidak sah, tidak baik ibadah seseorang, tasawufnya, fikihnya, kecuali setelah mengetahui siapa yang disembah, melalui pengetahuan sifat-sifatnya, melalui belajar ilmu-ilmu akidah. Sehingga benar apa yang tadi disampaikan oleh Habib, bahwa memang yang paling awal untuk diketahui, untuk dipelajari, menjadi pondasi yang kuat bagi generasi Muslim, terutama di Eropa, itu adalah belajar ilmu-ilmu akidah. Ya. Awwalu ma yajibu 'alal abdi al-ilmu billah wa rasulihi wa dinihi. Itu pesan dari guru kita bersama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang menjadi rujukan dari tauhid atau dari akidah kita. Sebelum nanti tanya jawab, Habib, mohon izin kami ingin mempersilahkan mungkin di sini ada Bapak Ustadz Jerry mungkin akan menyapa Habib atau memberikan sepatah dua patah kata. Tadi sebagaimana kata Habib, tak kenal ini maka tak sayang. Nanti setelah Ustadz Jerry mungkin ada Kiai Nur Hashim dari Masjid Al-Hikmah Den Haag. Monggo Ustadz Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Keri. Ya, terima kasih. Mungkin juga saya ingin menyapa, terima kasih pertama-tama, terima kasih kepada Habib Ali yang sudah bersedia mengajar kita kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan terus sampai khatam ya Habib ya. Dan juga Habib juga senantiasa diberi kesehatan dan mendapatkan sinar barokahnya sehingga dapat memberikan kepada kita. Sebenarnya tadi yang disebut oleh Habib itu ada kurang. Jadi koneksi saya ke Habib itu ada dua. Pertama lewat anak saya, beliau adalah guru dari anak saya Fauzan yang dulu ketika belajar di Jordan. Dan yang kedua adalah hubungan dengan mertua beliau yaitu Habib Umar Al-Mutahhar yang dulu pernah lama di Hamburg karena dirawat selama 2,5 bulan sehingga hubungan dengan anak saya itu kemudian diteruskan dengan hubungan melalui Habib Umar. Jadi juga karena keberkatan dari Habib Umar Al-Mutahhar ya. Kemudian juga saya berterima kasih juga kepada Bapak Sulaiman Syarif sebagai perwakilan dari KBRI Brussel yang telah mengendorse acara ini sehingga kita merasa lebih serius untuk mempelajarinya ya. Kemarin saya alhamdulillah ketemu dengan teman-teman di Bristol itu mengatakan, loh ini kok kajiannya serius sekali, termasuk dari Habib kok serius sekali apa? Ya, memang kita harus serius gitu. Jadi alhamdulillah dengan sambutan dari Pak Sulaiman Syarif yang lebih lagi mengendorse kajian ini, jadi kita bertambah semangat dan terima kasih sekali pada Pak Sulaiman Syarif dan KBRI Brussel dan juga saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang sebenarnya saya ini sebenarnya khadim aja, khadam jadi pembantu yang ingin membantu saya sendiri dan juga teman-teman semua mempelajari kitab Aqidatul Awam dan juga khadim daripada Habib Ali, mudah-mudahan diterima untuk bisa terus menyelenggarakan bersama teman-teman di sini. Ya, saya terima kasih juga kepada KPMI Belgia
Pak Mufti Arkan, kepada Mas Muhammad Malvin dari KMH Hannover, dan juga Mas Sofyan Hamid dari, lupa saya sampaikan, itu Kiai Nur Hashim Subadi dari Masjid Al-Hikmah Dandak yang ikut menjadi sama-sama kolaborasi ini, dan Mas tadi Mas Sofyan Hamid dari Muslim Brunswick. Mungkin segitu saja ya dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya jika ada yang tidak berkenan ya. Saya serahkan kembali kepada Gus Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jerry. Habib, ini sudah ada 2 pertanyaan sebenarnya di kolom chat. Tetapi sebelum saya bacakan, izinkan saya meminta satu lagi, mungkin ada 1-2 kalimat singkat dari Belanda, dari Kiai Nur Hashim Subandi. Ini salah satu orang tua dan salah satu pengayom kita juga di Eropa. Beliau adalah ketua di Masjid Al-Hikmah Den Haag. Tafadhol Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya dapat menimba ilmu ya. Mudah-mudahan bermanfaat khusus kita yang ada di Belanda ini, dan mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang diberikan oleh Habib, insya Allah. Terima kasih kepada seluruh panitia, Pak Geri, dan juga kepada kawan-kawan yang di Brussel, dan juga terkhusus lagi kepada Pak Dubes Sulaiman Syarif. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Nur Hashim. Izinkan kami membacakan 2 pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ini Habib. Yang pertama disampaikan oleh Pak Arif dari Brussels. Beliau adalah salah satu atase di KBRI di Brussels. Assalamualaikum Habib, ulasan yang sangat menarik. Terima kasih, izin bertanya. Bagaimana pandangan Habib tentang paham pluralisme yang menganggap bahwa semua agama adalah sama dan akan bermuara pada Tuhan yang sama tetapi berbeda cara menyembahnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Habib, ada pertanyaan dari hamba Allah. Habib, terima kasih atas ceramah yang sangat mencerahkan. Saya punya pertanyaan. Di satu sisi, manusia, misalnya saya, senang dengan kemewahan dan kekayaan, seperti mobil yang bagus, rumah yang megah, pakaian yang mahal. Tapi di sisi lain, manusia juga senang, bahkan menaruh rasa hormat terhadap orang yang sederhana. Bahkan sangat senang dan hormat kepada kiai, atau kepada guru, pejabat, profesor yang penampilannya sederhana dan sikapnya santun. Mengapa kira-kira bisa terjadi kontradiksi seperti itu? Bagaimana kaitannya dengan pemahaman akidah, khususnya siapa yang harus diagungkan? Kira-kira 2 pertanyaan itu, Habib, menurut pandangan Habib bagaimana? Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum apa-apa pertanyaannya kok wis angel-angel loh. Baru mukodimah pertanyaannya sudah susah-susah. Kan tetapi saya senang ya ketika ada pertanyaan semacam itu, maknanya saya merasa ada keantusiasan daripada hadirin untuk mempelajari ilmu akidah daripada aspek bahwasanya bukan hanya sebagai akidah apa yang wajib kita yakini, tapi bagaimana apa yang kita yakini bisa untuk menjadi cara berpikir kita, lifestyle kita. Yang pertama adalah tentang pluralisme yang mengatakan bahwasanya semua agama hakikatnya akan menyembah sesuatu yang sama. Itu mungkin kalau di dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan nama ta'addud dini, adalah ta'addud itu maknanya ada berbilang, agama itu berbilang kan, tapi nanti semuanya akan ada di satu muara. Apa satu muara ini? Bukan satu Tuhan yang sama, itu tidak ada ya, tidak ada itu. Karena kalau Anda melihat Tuhannya orang Hindu bukan Tuhannya orang Islam. Karena orang Hindu tidak meyakini Tuhannya adalah Allah. Kita pun juga tidak meyakini Tuhan Hindu adalah Tuhan kita.
Anda kalau melihat Sing juga, agama Sing juga sama. Anda kalau melihat agama Nasrani juga sama, karena kita meyakini selain Allah itu bukan Tuhan, tapi agama Nasrani meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Ini yang sebenarnya mesti kita pahami daripada aspek akidah, bahwasanya tidak ada kesamaan di dalam Tuhan. Walaupun mungkin ada beberapa aspek, ada kesamaan sedikit di dalam Tuhan dengan makna Allah pun juga disembah di dalam selain agama Islam. Cuma masalahnya yang disembah di situ bukan hanya Allah, tapi selain Allah pun juga disembah di dalam agama Nasrani. Contohnya Allah juga disembah. Cuma mereka mengatakan Allah itu tidak ada masalah, cuma pelafatannya saja. Cuma masalahnya dalam agama Nasrani tidak sesuai dengan Islam adalah selain Allah pun juga disembah di situ. Di situ adalah perkara yang inti di dalam Islam yang tidak mungkin yang tidak mungkin dibenarkan di dalam Islam, karena dalam Al-Qur'an dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan terus macam mana yang namanya pluralisme itu, macam mana? Pluralisme itu adalah Anda meyakini bahwasanya agama itu akan bermuara kepada satu perkara. Apa satu perkara ini? Anda menganggap ada sesuatu yang sakral. Sakral yang mesti Anda hormati. Kita sebagai seorang Muslim meyakini itu adalah Allah. Selain Muslim mungkin meyakini selain Allah adalah Tuhan, tapi semua agama pasti meyakini ada yang namanya Tuhan. Karena Tuhan itu apa ya, kalau saya cakap ya, ini sedikit-sedikit susah di dalam mantik, itu namanya perkara yang global, perkara yang kuli. Kita tidak menyembah banyak Tuhan, kita menyembah hanya satu Tuhan. Tapi kata-kata Tuhan itu sendiri bukan kata-kata yang untuk satu saja, tetapi untuk banyak perkara. Daripada banyak perkara ini kita tidak meyakini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu katanya Allah, in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Mata, menyembah apapun itu semuanya tidak ada sama sekali, tidak ada hakikatnya. Yang ada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap agama selain Islam, bahkan Islam pun juga sama. Apa itu? Anda akan menganggap satu perkara itu sakral. Satu perkara itu sakral. Kita di dalam Islam tidak boleh semacam itu kecuali kepada Allah. Tidak boleh semacam itu kecuali kepada Allah. Kalau Anda menganggap selain Allah itu mempunyai kesakralan sebagai Tuhan, di situ Anda akan keluar daripada Islam. Tapi kalau Anda bermaksud dengan pluralisme, ada kemajemukan, bahwasanya dengan kemajemukan ini kita mempunyai satu titik temu yang mesti kita hidup dengan meyakininya, yaitu mungkin contohnya kita sama-sama bangsa Indonesia, kita sama-sama rakyat Indonesia, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah dengan meyakini agama Islam bukan agama Nasrani, bukan agama Konghucu, bukan agama Hindu, bukan agama Buddha, tapi kemajemukan ini tidak bisa kita ingkari dan kita mesti hidup dengannya dan saling menghormati. Pluralisme semacam ini saya kira inti daripada ajaran Ahli Sunnah. Pluralisme dengan makna semua agama ini akan bermuara kepada satu perkara, dan karena bermuara kepada satu perkara yaitu menghormati atau mensakralkan satu perkara yang dianggap sebagai Tuhan, yang mana berbeda persepsi tentang siapa itu Tuhan, karena ada titik temu kuli ini semua akan masuk surga, tidak bisa semacam itu. Itu adalah cara memahami pluralisme yang salah yang ditentang oleh Islam. Wallahu a'lam. Yang kedua adalah tadi itu cinta dunia dan menghormati ulama. Saya tidak kira itu ada kontradiksi ya. Karena memang manusia sebagai manusia, kita itu diciptakan untuk mencintai harta. Kita semacam itu. Dan ini bukan saya yang mengatakan, Allah mengatakan semacam itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal amwal muqantarah, atau dengan ayatnya saya lupa, yang intinya manusia itu diciptakan dengan cinta syahwat kepada perempuan, anak, dan harta. Jadi cinta kepada tiga perkara ini menurut saya adalah tabiat daripada manusia. Akan tetapi Islam datang untuk mengontrol syahwat-syahwat ini. Tidak ada masalah Anda cinta wanita. Saya malah bingung kalau ada satu ustadz, satu orang, saya tidak suka wanita, saya ragu ini mungkin LGBT ini orang ya. Orang ini LGBT. Tidak ada, laki-laki tidak cinta perempuan, tidak ada.
perempuan juga pasti cinta laki-laki. Ini adalah tabiatnya manusia. Cuma Islam mengatur ya, Anda boleh cinta kepada perempuan, Anda boleh berhubungan badan dengan perempuan dengan catatan mesti diresmikan dulu dengan pernikahan. Ini adalah cara Islam. Karena berhubungan badan dengan lawan jenis itu adalah kebutuhan manusia dan mesti dipenuhi, kan, tetapi dengan cara yang Islami. Apa itu? Dengan cara pernikahan. Begitu pula saya suka rumah mewah, tidak ada masalah. Islam tidak melarang Anda memiliki rumah mewah. Anda kalau mau punya rumah sampai seperti gedung pencakar langit tidak ada masalah. Anda mau mempunyai rumah, Anda mempunyai mobil supercar macam mobilnya Batman itu tidak ada masalah. Tapi Islam membatasinya. Tidak boleh Anda dapatkan daripada cara yang haram. Tidak boleh Anda membeli Lamborghini daripada korupsi. Tidak boleh. Tidak boleh Anda membeli BMW daripada mencuri. Tidak boleh. Silahkan. Tidak ada masalah. Pakailah benda-benda yang mewah, benda-benda yang mahal, tapi dengan cara yang benar. Islam cuma melarang Anda, saya mencintai benda ini sampai derajat aku tidak mau meninggalkannya, sampai derajat aku tidak mau mengeluarkan zakatnya. Itu yang dilarang oleh Islam. Kemudian, apakah saya mencintai ulama itu kontradiksi dengan saya cinta kemewahan? Saya kira tidak. Tidak ada kontradiksi di situ, karena kontradiksi tidak terjadi di dalam dua perkara yang berbeda. Karena perkara yang pertama, Anda mencintai kemewahan untuk diri Anda sendiri, dan yang kedua, Anda mencintai ulama yang sederhana. Yang pertama, muta'aliknya, berhubungan dengan diri Anda sendiri. Yang kedua, berhubungan dengan ulama. Di situ tidak ada kontradiksi sama sekali. Jadi dua perkara ini memang bisa terjadi terhadap satu orang. Saya suka mobil saya bagus, saya pribadi saya suka. Sekarang mobil saya hanya mobil lillahi ta'ala yang ada di Malaysia. Tapi kalau apakah ditanya apakah Habib mau punya mobil mewah? Mau. Apakah Habib suka ulama yang sederhana? Suka sekali. Ulama yang kaya, saya juga suka. Kenapa? Agar orang-orang itu melihat bahwasanya ulama itu bukan orang-orang yang miskin. Dulu di zaman Khilafah Utsmaniyah, ketika di kampung itu ada rumah yang paling besar itu adalah rumahnya ulama. Agar orang-orang itu tahu bahwasanya ulama itu mesti dihormati, dan ulama itu kalau Anda menjadi ulama, Anda itu juga bisa senang dunia juga, bukan hanya senang akhirat. Itu sebagai motivasi untuk anak-anak kecil untuk menjadi ulama, walaupun awalnya niatnya hubud dunia, tapi lama-kelamaan ilmu itu sendiri akan membelokkan Anda kepada hubbul akhirah. Terus siapa Habib yang mesti kita hormati? Di dalam Islam yang mesti kita hormati paling tinggi adalah ulama. Adalah ulama. Kita menghormati ulama dahulu, kemudian setelah kita menghormati ulama, baru kita menghormati umarok. Dulu ada sebuah cerita di dalam kitab yang namanya itu Al-Imam Kalambawi, dalam kitabnya beliau Syarah Isakuji, ketika beliau itu menjadi tentara dengan salah seorang pemimpin daripada Khilafah Utsmaniyah, tiba-tiba ada ulama, dan para jenderal-jenderal itu tidak berani duduk di depan. Mereka duduk di di belakangnya para ulama. Imam Kalambawi ini ketika itu masih muda tanya, siapa ulama ini? Siapa orang ini? Orang ini namanya Maula Lutfi. Orang ulama dulu itu di Turki namanya Maula. Kalau kita kan namanya kan kiai. Di sana namanya Maula. Ini adalah namanya Maula Lutfi Al-Masbur. Kenapa kok dia berani duduk di depan? Sedangkan ini adalah jenderal-jenderal penting, adalah stakeholder penting, pejabat-pejabat penting dalam pemerintahan. Oh tidak. Kita mesti menghormati ulama lebih daripada kita itu menghormati umarok. Dengan itu Islam dan negara bisa untuk bisa untuk harmoni, bisa untuk harmoni. Bahkan dikatakan bahwasanya kalau seumpamanya para jenderal-jenderal ini duduk di depan dan ulama duduk di belakang, mereka itu tidak akan selese, tidak akan senang, kok bisa
saya ini duduk di depan, ulama duduk di belakang. Itu tidak sopan. Itu apa namanya? Itu tidak sopan. Wallahu a'lam, di dalam Islam yang mesti kita hormati secara syariat yang paling utama adalah para ulama yang hakiki ya. Yang saya lihat sekarang ini kita krisis ulama-ulama yang hakiki, yang benar-benar mengetahui Islam, yang benar-benar mengetahui kewajiban dan haknya sebagai seorang muslim, yang benar-benar wasatiyah dan tidak membenturkan antara kepentingan dan tidak membenturkan antara Islam dan perkara-perkara yang lain. Wallahu a'lam, semoga bisa bermanfaat jawaban. Silakan. Syukron Habib, terima kasih banyak atas jawaban dan atas pencerahannya terkait isu pluralisme agama, dan tadi sebagaimana yang disampaikan juga mengenai sebenarnya tidak ada kontradiksi ya antara apa yang disukai merupakan bagian dari syahwat pribadi selama kita masih tetap berada pada koridor sebagaimana ajaran Islam dan sebagaimana akidah yang sudah diajarkan oleh para ulama. Masih ada 20-an menit ke depan, Habib. Ini sudah ada pertanyaan lain. Tapi sebagaimana tadi, mungkin agar kenalannya juga tuntas, ini kebetulan kegiatan ini juga dilaksanakan dari kerjasama beberapa organisasi, dan salah satunya pendukungnya adalah KMH Hannover. Mungkin kami ingin mempersilahkan perwakilan atau ketua dari KMH Hannover, ada Ustaz Muhammad Malvin atau mungkin Bapak Hadami mungkin, atau siapa yang dari Hannover. Monggo. Assalamualaikum, ya. Salam kenal, saya Malvin dari KMH Hannover. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Iya, mau ucapin terima kasih banyak Pak Habib, dan tentunya juga ketua-ketua dari komunitas yang lain, dan kita bisa sebagai keluarga Muslim bisa ikut di sini. Wah, Masya Allah, sangat itu ya, kajiannya sangat membantu. Ya, sendiri di sini kita sekarang lagi nonton bareng di masjid, jadi lumayan rame di sini juga. Cuman mungkin dari akun-akunnya nggak kelihatan. Iya, mungkin bisa kasih lihat sebentar. Mana nih? Iya, lihat. Ini lagi rame. Masya Allah. Ya, alhamdulillah pada tertarik sih. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Ab dan juga para Pak Geri, Pak Sofyan, Pak Mufti ya. Kita dari keluarga Muslim Bremen juga. Bremen, Brussel, Belanda, Braunschweig. Untuk kemungkinannya untuk bisa ikut acara kajian ini. Ya, paling itu aja kalimatnya kami sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Muhammad Malvin. Jadi ini Habib walaupun di kolom chat jumlahnya 45, tetapi banyak diantaranya itu membawa jamaah di belakangnya. Jadi bisa saja seperti tadi yang di Hannover, walaupun muncul di layar hanya satu, tetapi di belakangnya itu bisa kali 20 Habibnya. Jadi termasuk tadi ada Kiai Hashim di Masjid Al-Hikmah yang tampil hanya satu, tapi jamaahnya di situ kumpul satu masjid, kalau penuh bisa ratusan. Masya Allah. Baik, selanjutnya sebelum saya bacakan, mungkin yang terakhir kami minta untuk Mas Sofyan dari Muslim Braunschweig dari Jerman, mungkin dapat menyapa Habib atau para jamaah yang ada di sini. Mas Sofyan ada di sini atau mungkin dari Muslim Braunschweig yang lain. Oh, ini Mas Sofyan. Ya. Masih mute sepertinya Mas Sofyan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari Muslim Braunschweig mengucapkan terima kasih kepada Habib Ali
yang atas kesediaannya untuk memberikan kajian akidah buat kami ya, orang-orang awam yang ada di Braunschweig ini. Itu sangat membutuhkan sekali kajian-kajian ya, baik itu yang terkait akidah ataupun nanti fikih buat yang levelnya untuk orang-orang kebanyakan lah yang sedang merantau di Jerman ini. Kami di sini juga mayoritasnya student dari S1, S2 ataupun S3 dan ya sebagiannya juga bekerja di sini. Dulu kami kalau nggak salah di Muslim Braunschweig juga ini tempatnya Pak Giri pas awal-awalnya masih merantau kuliah diplom di sini. Jadi Muslim Braunschweig kalau nggak salah didirikan oleh Pak Giri juga. Jadi setelah itu sekian generasi meneruskannya dan alhamdulillah di tahun ini kami diberikan amanah untuk meneruskan pengajian di Muslim Braunschweig. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah mengikuti hingga mendapatkan poin-poin penjelasan dari kitab Aqidatul Awam. Demikian mungkin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam juga dari kami di Belgia untuk masyarakat Muslim di Braunschweig, Mas Sofyan. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin Habib di kolom chat. Assalamualaikum. Saya tadi Habib mengatakan bahwa akidah itu meliputi atau menjadi pondasi dari akhlak dan dari segala ilmu. Menyikapi hal itu di era sekarang, banyak orang berilmu tapi akhlaknya masih kurang. Kira-kira bagaimana menyikapi hal tersebut? Yang kedua, pada umur berapa kita idealnya mengenalkan akidah kepada anak-anak supaya anak-anak kita kuat fondasi akidahnya? Mungkin dua pertanyaan itu dulu, Habib. Oke. Yang pertama adalah kita melihat banyak orang berilmu tapi akhlaknya kurang. Yaitu saya kira tidak semua ilmu bisa untuk dijadikan akidah. Jadi akidah adalah ilmu. Tapi tidak semua ilmu itu adalah akidah. Akidah, hubungan akidah dan ilmu itu ada umum dan khusus. Maknanya akidah lebih khusus daripada ilmu. Yang biasanya terjadi pada zaman sekarang itu kita melihat banyak orang-orang pinter itu malah minteri. Jadi kan apa namanya kita di Indonesia itu banyak kan orang-orang pinter malah malah mungkin minteri kita atau ngapusi kita. Lagi pinter ngapusi kalau orang-orang Jawa itu mengatakan. Kenapa kok akhlaknya itu kurang bagus walaupun dia itu pandai? Karena dia menjadikan ilmu selain akidah sebagai basic daripada bagaimana cara dia untuk berakhlak. Di situ saya kira poin yang sangat penting yang mesti kita lihat. Orang-orang yang yang berilmu dan tidak menjadikan akidahnya sebagai pondasi daripada ilmunya, tidak menjadikan akidah Islamiyah, wasatiyah, ahli sunnah wal jamaah sebagai pondasi daripada akhlaknya, ketika itu Anda akan melihat kemerosotan akhlak. Kemerosotan akhlak, karena itu ketika saya itu melihat Bapak Erick Thohir ketika itu selalu mengatakan dalam BUMN, akhlaknya mana? Akhlaknya mana? Itu kan akhlaknya mana? Saya kira di antara cara untuk untuk menguatkan akhlak dan membaguskan akhlak siapapun itu adalah mengajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang benar agar semua akhlak terbina atas akidah. Ketika itu baru akidah itu akhlak itu menjadi benar. Adanya kemerosotan akhlak itu terjadi karena selain akidah dijadikan fondasi daripada akhlak. Akhirnya dia tidak dia tidak takut. Lihat ya Bapak ya, ketika Anda itu meyakini tentang sifat Allah. Tentang sifat Allah yaitu al-ilm. Allah itu Maha mengetahui. Kalau Anda meyakini ini, akhlak Anda akan berubah. Jadi Anda itu mau berbuat dosa, mau ngapusi sistem atau mau mencuri uang. Mungkin banyak tidak tahu, semua tidak tahu, tapi Allah tetap tahu. Astagfirullah. Allah tahu. Akhirnya akhlak Anda itu baik. Kenapa? Karena Anda meyakini Allah mengetahui semua perbuatan Anda. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui apa yang di dalam hati Anda dan hanya yang terlintas di dalam hati Anda itu namanya apa. Allah tetap mengetahuinya. Disinilah letak poin
akhlak Anda akan bagus ketika Anda memahami akidah yang benar. Itu yang pertama. Jadi jawabannya kenapa akhlak itu merosot? Karena dia menjadikan selain daripada ilmu akidah, basic daripada akhlaknya. Yang kedua, tadi apa yang kedua tadi saya lupa? Kira-kira pada usia berapa idealnya kita mengenalkan akidah? Kalau saya pribadi, ketika anak itu sudah bisa diajak ngobrol, sudah paham untuk bercakap, yakni umur 7 tahun, 8 tahun sudah dia masuk kelas 1, bahkan mungkin ketika ada beberapa anak itu pinter, umur 6 tahun sudah bisa dikenalkan oleh akidah. Bahkan anak kecil lebih mudah paham akidah daripada orang-orang yang sudah mungkin berumur seperti kita. Kenapa? Karena anak kecil itu masih fitrah, masih suci, dan mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya itu sesuatu yang fitrah, sesuatu yang tidak bertentangan dengan fitrah. Karena itu anak kecil lebih mudah memahami akidah daripada orang-orang yang sudah berumur semacam kita, sudah umur 30 tahun, 40 tahun, mungkin ingin mempelajari akidah itu terpikir banyak hal-hal yang lain, terpikir bagaimana kerja kantor, terpikir nanti ini nasi beras belum beli, masak nanti masak apa, sudah mulai musim dingin, sudah mulai musim panas, nanti belanja istri semacam mana, banyak hal-hal yang mesti kita pikir. Tapi anak kecil kan tidak ada, dia hanya berpikir apa yang diberikan oleh orang tuanya. Karena itu anak kecil sudah pernah saya coba, anak kecil lebih mudah paham akidah daripada orang yang sudah besar ya nih. Karena itu umur yang paling tepat adalah ketika untuk belajar akidah, ketika dia sudah bisa mulai untuk diajak berinteraksi, sudah bisa untuk memahami apa yang kita katakan, pada saat itulah masa yang paling tepat untuk membekali anak dengan akidah Islamiyah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Habib atas jawaban-jawaban, atas pencerahan, atas petunjuknya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, menjadi tambahan keberkahan bagi kita semua, dan tidak terasa ini sudah 100 menit lebih kita mengikuti kajian dari Habib, juga ada tanya jawab, ada perkenalan. Sebelum kami akhiri, kami ingin meminta beberapa kalimat singkat mungkin dari salah satu inisiator kegiatan pengajian kolaboratif ini. Kami mohon sambutan singkat sekaligus penutup dari Ketua KPNI Belgia, yang terhormat Ustadz Mufti Arkan. Kami persilahkan. Terima kasih banyak Gus Miftah. Assalamualaikum Habib, Pak DCM, dan Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, luar biasa Habib, sangat menarik, sangat mencerahkan, dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan pada pagi ini, dan banyak sekali catatan yang saya catat dan pada pagi hari ini. Izinkan juga pertama kami atas nama KPMI, Keluarga Pengajian Muslimin Indonesia di Belgia. KPMI itu didirikan tahun 90-an Habib. Dan juga salah satu ketua beberapa periode yang lalu adalah Pak DCM, Bapak Sulaiman Syarif, dan alhamdulillah dengan berkat beliau, alhamdulillah kita berhasil membeli dengan atas nama NCC berhasil membeli bangunan yang insya Allah nanti akan kita jadikan sebagai tempat ibadah. Pertama kali atas nama KPMI kami mengucapkan terima kasih banyak Habib yang sangat kami hormati dan sayangi, guru kami Habib Ali Bagir Assegaf, atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengajar kami, terutama kaum muslimin di Eropa. Dan saya lihat tadi ada berbagai macam dari belahan dunia yang lain, dari Indonesia, dari Norwegia, dan sebagainya. Sekali lagi, dari Norwegia juga ada Habib. Sekali lagi, terima kasih banyak. Suatu kehormatan bagi kami, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga juga Habib Ali senantiasa juga diberikan sehat walafiat, diberikan lapis-lapis keberkahan bertambah-tambah. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak yang kami hormati dan sayangi Bapak Wakil Kepala Perwakilan Bapak DCM, dan insya Allah nanti akan menjadi dubes, insya Allah Bapak Sulaiman Syarif yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dan dukungan luar biasa pada setiap kegiatan-kegiatan dan acara-acara kami. Kami juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak. Kali ini alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dengan semangat inklusif, semangat kolaborasi, sinergi, sekarang ini bersama-sama dengan Ketua Masjid Al-Hikmah Bapak Kiai Hasim, KMIB Bremen Bapak Geri, KMI Hannover, Bapak Muhammad Alvin, Muslim Brunswick, Bapak Sofyan, dan juga Ketua PCI NU sekaligus moderator Gus Miftah, dan Bapak Ibu hadirin semua yang kami muliakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Habib, Pak DCM, dan Bapak semua. Izinkan kami menutup karena nanti kita belajar nazom, izinkan kami menutup dengan sedikit syair.
Nikmat pengajian di akhir pekan menggapai berkah dan kebahagiaan. Cukup sekian kami sampaikan. Kalau ada salah mohon kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Pak Mufti ini selain menjadi salah satu atase di KBRI, juga menjadi suhu dari syair. Jadi beliau kalau menciptakan nazom dalam bahasa Indonesia kira-kira yang paling jago, kira-kira begitu. Arud wal qawafinya dalam bahasa Indonesia mantap sekali itu Pak Mufti. Masya Allah, Masya Allah. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ingin memohon barokah doa dari Habib. Banyak sekali hajat kita di sini Habib. Kita tentu berharap mudah-mudahan tetap diberi keistiqomahan dan diberikan kekuatan untuk menjalankan akidah dan syariah Islam, nilai-nilai Islam yang wasatiyah di negara yang Islamnya minoritas ini. Secara khusus juga, tadi juga sudah kami sampaikan, ada Pak Dubes yang akan menikahkan putranya, mohon barokah doanya juga. Ada Pak Wakil Dubes yang akan insya Allah menjadi duta besar dan akan pindah tugas ke Amerika Selatan. Masya Allah. Untuk semua jamaah mudah-mudahan nanti bisa dikabul hajatnya, berkah manfaat apa yang kita pelajari, memperoleh ridho dari Allah. Monggo barokah doanya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Rabbana la nusi sana'an anta kama athneta ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radid walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyatika fika wa amanika wa iyyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di baghin wa di hasadin wa min syarri kulli di syar'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wa salamah waqna bit taqwa wal istiqamah wa irna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wa ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamil khati dunya wal akhirah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin ihdinas siratal mustaqim. Amin, amin, amin. Semoga semua hajatnya dikabulkan dan semoga Pak Wakil Dubes ini akan dijadikan dubes yang baik di Argentina, bisa bermanfaat di Argentina, dan semoga anak daripada dubes yang sekarang ini bisa untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, wabil khusus Pak DCM dan Al-Habib Ali Bagir Assegaf. Demikianlah untuk pengantar kajian-kajian rutin kita insya Allah yang akan diselenggarakan secara istiqomah. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana setiap bulan. Insya Allah nanti akan ada informasi lanjutan. Apabila tidak ada aral melintang, mudah-mudahan bisa dilaksanakan setiap minggu ketiga. Insya Allah. Setiap bulan nanti akan ada informasi-informasi berikutnya, kegiatan kolaboratif yang didukung sepenuhnya oleh kedutaan yang melibatkan KPMI Belgia, Masjid Al-Hikmah Den Haag, KMIB Bremen, KMH Hannover, dan Muslim Braunschweig. Dan kami juga melihat ada beberapa jamaah dari PPME Al-Ikhlas Amsterdam. Mudah-mudahan semakin banyak kelompok-kelompok muslim yang dapat bergabung, berkolaborasi untuk menyimak
menimba ilmu dari majelis ini di masa yang akan datang. Atas segala kekurangan secara pribadi kami menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada majelis-majelis berikutnya. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu yuwafiquna ila ma fihi khairun lana wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Habib. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah jumpa di bulan depan, insya Allah. Saya minta izin dulu, mau ada kajian lagi di tempat lain, masyarakat Indonesia di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Habib. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin. Terima kasih Pak Syarif.